Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus. Puji kepada Tuhan. Tuhan berikan hari yang baru untuk hari ini. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-6, mulai dengan ayat yang ke-30. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Di antara kesibukan kami, Tuhan berikan waktu untuk kami juga boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Berikan kami berkat sorgawi-Mu. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami Tuhan, dan ajar kami mengucap syukur menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan dengan baik dan bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 30. Dan mudah-mudahan Anda senantiasa merindukan akan firman Tuhan, ya. Seberapa jauh Anda saat ini sebagai orang Kristen dari hari ke hari mengisi kehidupan Anda dengan firman Tuhan, sehingga Anda menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan dan iman. Karena iman saya dan iman saudara berdasarkan apa yang ada di Alkitab, ya. Jadi bukan berdasarkan iman yang ngambang, iman yang asal-asalan, tapi iman orang Kristen berdasarkan iman, berdasarkan apa yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Oleh karena itu saya menghimbau agar Anda juga merindukan senantiasa untuk diisi oleh Alkitab, oleh firman Tuhan yang Anda baca. Baik Anda membaca buku-buku Kristen yang lain, tetapi kalau Anda baca buku Kristen yang lain, setidak-tidaknya Anda juga baca Alkitab. Sehingga kalau buku-buku Kristen yang Anda baca itu tidak sesuai dengan Alkitab, ada alarm yang kasih sinyal, ya. Loh, ini kok ditulisnya begini. Saya akan melanjutkan saudara dari pasal 6 ayat yang ke-30, tapi saya akan baca mulai 28. Lalu kata mereka kepada Yesus, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Yesus, kepada Dia sendiri yang telah diutus Allah." Kemudian ayat 30, maka kata mereka kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Saudara, sebagai orang Kristen, apa yang membuat Anda jadi Kristen? Apa yang membuat Anda jadi Kristen, jadi pengikut Kristus? Mungkin masing-masing punya cerita pribadinya sendiri. Tetapi kita di sini membaca bahwa orang-orang Yahudi ini meminta tanda, meminta bukti tentang apa yang Yesus klaim, kalau Yesus itu datangnya dari sorga, kalau Yesus itu anak Allah. Sedangkan mata mereka sendiri sebenarnya sudah melihat apa yang Yesus lakukan. Telinga mereka sudah mendengar dari orang-orang lain yang telah menyaksikan apa yang Yesus sudah perbuat. Tetapi karena kedegilan hati orang-orang Yahudi, para pemimpin agama, orang-orang ini tetap tidak mau percaya kepada Yesus. Orang ini juga sebelumnya, kalau kita perhatikan bacaan kita sebelumnya, juga sebenarnya tidak mencintai Allah. Sehingga apa yang mereka cari sebenarnya? Hanya apa yang mau ditunjukkan kepada manusia, jikalau mereka adalah orang-orang
yang mencari hormat dengan menggunakan posisi-posisi yang ada di dalam keagamaan, sedangkan mereka sendiri meleset untuk mengerti Allah. Tanda apakah yang engkau perbuat? Ya. Dan kalau saudara sudah pernah membaca Alkitab keseluruhannya juga, Alkitab mencatat kalau orang Yahudi ini suka minta tanda. Suka minta tanda. Sebenarnya itu adalah salah satu untuk menutupi dirinya kalau dirinya tidak mau percaya. Saya akan mau bacakan dari 1 Korintus pasal yang pertama, mulai dengan ayat 18, demikian bunyinya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Ya, nanti akhirnya ahli Taurat. Ya. Orang-orang yang ahli akan kitab Musa itu di mana? Tidak ada lagi. Karena mereka telah miss. Ya. Mereka salah persepsi, tidak ketemu Allah sendiri. Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Mereka menunjukkan kepada dunia hanya dengan hikmat dunia, hanya dengan merasa jikalau mereka sendiri yang pandai, yang penuh pengetahuan dan sebagainya, sedangkan mereka meleset untuk memahami kebenaran firman Allah. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ya, dikatakan orang-orang yang percaya akan Injil Yesus Kristus itu oleh dunia ini dianggap sebagai kebodohan. Tetapi disitulah Allah bekerja ya, untuk menyelamatkan mereka yang oleh dunia ini dianggap bodoh percaya kepada Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ya. Apa yang Anda cari sebenarnya? Apa yang sebenarnya Anda cari dari Yesus itu, saudara? Renungkan ya. Apakah Anda hanya mencari tanda-tanda lahiriah? Sudahkah Anda bisa membaca dan mendengar tentang Yesus? Dari Alkitab ini yang sudah lebih dari cukup untuk memberi bukti jikalau Yesus itu datangnya dari sorga. Yesus itu adalah Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan setiap manusia yang ada di bumi ini. Apa yang membuat Anda mengikut Yesus? Apa yang Anda cari dari Yesus? Dan mengapa sampai saat ini juga mungkin dari Anda ada yang masih tidak mau percaya kepada Yesus, sedangkan kembali firman Allah ini sudah begitu jelas. Apa yang membuat kelopak selaput mata Anda tertutup untuk tidak bisa melihat dan percaya jikalau Yesus itu adalah utusan Allah sendiri. Ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kalau saudara perhatikan dari ayat 30 dan 31 tadi, orang-orang Yahudi ini seolah-olah meminta tanda agar mereka juga diberi roti seperti waktu mereka dulu. Ketika dipimpin keluar dari belenggu Firaun. Tanda apakah yang engkau dapat perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu
pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Dulu nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Kalau engkau dari sorga, beri kami juga makan roti itu. Sehingga selama 40 tahun kami tidak usah bekerja mencari roti sendiri. Sehingga kembali saudara, Anda cari Yesus, Anda mengikut Yesus, apakah hanya karena kepuasan jasmani? Apakah hanya kepuasan jasmani? Kita sudah membaca dari Matius tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau Anda salah mengikut Yesus, salah mengapa Anda mencari Yesus, salah mengapa Anda jadi orang Kristen dan tidak mengutamakan kerajaan Allah, biarlah saat ini Anda juga diluruskan, dibenarkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah itu nanti, saudara, apa yang Anda perlukan akan dijaminkan oleh Yesus sendiri. Sehingga jangan khawatir untuk hal-hal yang secondary. Khawatirlah akan hal-hal yang primary, ya. Yang pertama itu yang Anda harus khawatirkan. Jangan Anda meleset, tidak melakukan yang utama, tetapi justru khawatir akan hal-hal yang kedua, ketiga, dan sebagainya. Sedangkan itu sudah dijanjikan oleh firman Allah sendiri. Kalau Anda mencari kerajaan Allah dan mempraktekkan kebenaran firman Allah, Tuhan akan memberi apa yang Anda butuhkan, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Roti yang benar itu diberikan oleh Bapa dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada manusia. Tentunya Yesus bukanlah roti, ya, entah roti tawar, roti keju, roti coklat yang Anda sukai, bukan. Tetapi di sini Yesus akan berbicara tentang metaforik atau perumpamaan. Dan mudah-mudahan Anda mengerti, ya, mengerti apa yang dituliskan oleh Alkitab ini, tidak nanti jadi seperti orang Yahudi ini yang selalu cari alasan aja, ya, untuk mencoba percaya kepada Yesus. Ya, perhatikan ayat Alkitab baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberi kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada manusia. Roti yang dari sorga itu, saudara, yang menjadi pokok tumpuan di sini, bukan roti yang kita makan setelah roti itu habis ya kita mati. Karena orang-orang itu, nenek moyang orang Yahudi ini yang sudah diberi makan bersama Musa akhirnya mati karena mereka tidak percaya. Meskipun mereka sudah mengalami mujizat roti yang turun dari sorga. Karena mereka hanya sebatas untuk mencari kepuasan jasmani, tidak mau mencari kepuasan rohani yang bisa memberi kehidupan. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga yang memberi hidup kepada dunia. Carilah roti yang dari sorga itu, saudara. Tentunya kembali di sini bicara metaforik, ya, perumpamaan. Maka kata mereka kepada Yesus, Tuan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Di dalam bahasa Indonesia ditulis Tuhan, tetapi lebih cocok sebetulnya Tuhan, karena mereka sendiri belum percaya jikalau Yesus itu Tuhan. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Sehingga kembali di sini kita ketahuan, sebenarnya orang-orang ini mencari hanya kepuasan jasmani, ya, agar perutnya
dikenyangkan. Di bagian sebelumnya kita juga sudah melihat kenapa orang-orang yang dulunya mendengarkan khotbah Yesus dan mengikuti Yesus itu mencari, karena apa? Mereka sudah dikenyangkan oleh Yesus. Dan di sini Yesus itu berbicara di dalam tempelnya orang-orang Yahudi. Jadi di situ juga ada orang-orang Yahudi yang lain. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Lah, tambah bingung lagi ya. Tambah bingung lagi. Anda bingung tidak kalau Yesus berkata kepada Anda, akulah roti hidup? Tentunya Yesus ya bukan roti. Tapi kembali di sini perumpamaan metaforik ya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Kelaparan akan membuat manusia akhirnya jadi kurus, kering, dan mati ya. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian juga ya, kalau Anda kehausan, tidak ada air, kehabisan air, lama-lama juga akan mati. Demikian juga bukan hanya manusia, tumbuhan juga begitu. Kalau tidak diberi makanan, minuman yang cukup, yang seimbang, yang baik, pohon itu antara tidak akan berbuah dan mati ya. Saya ada pohon jeruk, tidak saya kasih makan, ya saya kasih air aja, hidup, tapi tidak ada buahnya. Kalau ada buahnya, baru muncul juga sudah kering dan jatuh ya. Sehingga makanan dan minuman itu adalah esensi bagi kehidupan yang normal, yang sehat. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Atau dengan perkataan lain, sebenarnya Yesuslah yang bisa memuaskan kita secara rohani. Karena kita manusia adalah manusia rohani. Kalau sebagai manusia rohani kita hanya dipuaskan bungkus kita aja, rohaninya kosong dan tidak akan pernah mendapat kepuasan. Apa yang diisi ke dalam tubuh ini, kemah kita yang sementara ini, bungkus ini, ya lewat begitu aja. Tetapi kalau rohani Anda sudah penuhkan oleh Yesus, di dalam Yesus, Anda tidak akan begitu mempedulikan lagi apa yang harus Anda puaskan bagi jasmani Anda, karena Anda tahu jasmani ini selalu, apa yang kita turuti selalu kurang ya. Apa yang kita turuti selalu kurang. Tetapi kalau Anda rohaninya sudah dipenuhi oleh Yesus, di dalam Yesus ya, Anda tidak akan mudah tertipu lagi oleh jasmani Anda yang selalu minta ini, minta itu. Karena itu semua akan dibawa ke dalam kebinasaan. Kalau rohani Anda sudah dipenuhi oleh Yesus, Anda akan diberi satu kehidupan kekal. Sehingga perhatikan baik-baik saudara, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Anda sudah datang kepada Yesus, Anda masih merasa lapar, coba renungkan lagi ya. Konsultasikan dengan pendeta Anda, mungkin konselor Anda di gereja. Saya kok lapar terus ya, saya sudah ke gereja, datang kepada Yesus, kok saya masih belum terpuaskan sebagai orang Kristen ya. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi ya. Anda bilang Anda sudah percaya kepada Yesus, tetapi kehidupan Anda yang Anda tunjukkan bahwa Anda masih haus terus akan kepuasan dunia ini ya. Kembali, bicaralah dengan pendeta Anda, konsultasi dengan konsulen Anda ya, yang ada di gereja, supaya Anda ditolong untuk lebih mengerti dan Anda mendapat kepenuhan di dalam Yesus. Anda dikenyangkan di dalam Yesus, Anda tidak akan dibuat haus lagi karena sudah percaya kepada Yesus. Makanan dan minuman merupakan sesuatu yang paling esensi
bagi kehidupan yang sehat oleh seorang manusia, bukan manusia aja, ya, tumbuhan, hewan. Lebih-lebih Anda sebagai manusia sudah diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah sendiri. Bila Anda menemukan kepenuhan itu di dalam Allah, ya, bukan di dalam apa yang ditawarkan oleh dunia, yaitu penuh dengan kefanaan. Anda akan meleset di situ nanti. Ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Mereka sendiri sudah ketemu dengan Yesus, mereka tidak percaya. Kalau Anda sudah percaya kepada Yesus dan Anda masih kembali merasa lapar, merasa haus, ya, masih mau mencari kepuasan dunia, baca kembali Alkitab. Kalau masih kurang jelas, ya, bicara kepada orang gereja atau orang Kristen lain yang bisa menolong Anda agar Anda mendapatkan kepuasan di dalam Yesus. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Semua yang diberikan Allah kepadaku akan datang kepadaku. Ya. Kalau Anda sudah mengklaim Anda datang kepada Allah, ya, Anda menyembah Allah, Anda taat kepada Allah, Anda akan ketemu Yesus dan percaya Yesus. Itu yang pas dan benar menurut firman Allah. Kalau Anda hanya bilang, pokoknya saya percaya Allah, ya, saya taat kepada Allah, saya taat kepada firman Allah, selama Anda belum ketemu Yesus dan percaya Yesus, Anda masih meleset memahami kebenaran firman Allah. Dan setiap orang yang datang kepada Allah dan bertemu dan percaya Yesus tidak akan dibuang oleh Yesus. Karena nantinya orang yang mengaku dia percaya kepada Allah, dia menyembah Allah, tetapi tidak mau percaya kepada Yesus, Yesuslah yang akan membuang orang tersebut ke dalam penghukuman. Yesus yang akan membuang orang-orang itu. Yesus yang akan membuang Anda nantinya. Kalau Anda akhirnya tidak mau percaya Yesus. Bagaimana Anda tahu akan terjadi? Bagaimana Anda bisa percaya kalau nanti akhirnya Yesus yang membuang Anda? Ya. Karena tentang sesuatu yang berbicara tentang Yesus sudah dicatat ada di Alkitab ini. Ya. Dari nubuat akan kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, apa yang akan Yesus alami selama Yesus ada di bumi ini sudah dicatat, dan sampai Yesus naik ke surga sudah dicatat, dan Yesus akan kembali lagi nanti juga sudah dicatat. Yesus akan menghakimi baik orang yang hidup dan yang mati, sudah dicatat di dalam Alkitab ini. Dan Yesus yang akan membuang mereka yang tidak mau percaya kepada Yesus di sini sudah dicatat juga. Di sini sudah dicatat juga. Jadi entah siapa Anda merasa benar bahwa yang Anda sembah itu, mudah-mudahan Anda saat ini tergerak hatinya untuk mencari kebenaran. Mengapa Anda menyembah yang Anda sembah selain daripada Yesus? Mengapa Anda percaya tidak kepada Yesus? Mudah-mudahan Anda mau menyelidiki untuk kebaikan diri Anda sendiri, sehingga Anda akhirnya dengan harapan boleh bertemu dengan keselamatan, dengan kehidupan kekal di dalam Yesus. Karena setiap orang yang datang kepada Yesus tidak akan dibuang, tidak akan dihukum. Ya. Ayat 38, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus berkata, Yesus itu turun dari surga. Ya. Yesus itu turun dari surga. Ya. Betapa banyak
orang-orang beragama yang percaya kepada Yesus, jikalau Yesus itu nabi, Yesus itu orang yang baik, tetapi Yesus itu hanya sebatas manusia, ya, termasuk saksi Yehova. Sedangkan dengan jelas di sini dikatakan Yesus sendiri datang dari sorga untuk melakukan kehendak Allah. Tetapi untuk melakukan kehendak Allah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Jadi kembali, Yesus itu anak Allah. Dia adalah Allah, datang dari sorga ke dunia untuk melakukan kehendak Allah Bapa yang mengutus Allah Anak. Sehingga kembali, saudara, di sini, inilah misteri Trinity. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Finalnya adalah agar setiap orang yang percaya kepada Yesus dibangkitkan Yesus di akhir zaman untuk diberi satu anugerah, yaitu mahkota kehidupan. Karena kembali kita sudah membaca, dan di bagian sebelumnya juga sudah ditulis, ya, baik orang yang percaya kepada Yesus dan tidak percaya kepada Yesus sampai matinya, keduanya akan dibangkitkan. Yang percaya kepada Yesus dibangkitkan, diberi hadiah, ya, akan berhadapan dengan hakim, yaitu Yesus sendiri, bukan untuk dihakimi dan dihukum, tetapi untuk diberi hadiah oleh hakim Yesus. Hadiahnya mahkota kehidupan, sesuai apa yang sudah diperbuatnya selama dia hidup dan percaya kepada Yesus. Bagaimana dia melayani Yesus, itu semua akan dianugerahkan oleh hakim Yesus. Demikian juga di sisi satunya, orang yang sampai matinya tidak percaya kepada Yesus, kembali orang ini akan dibangkitkan oleh Yesus untuk berhadapan dengan hakim Yesus dan dihukum di dalam kematian yang kekal. Ya. Sehingga kembali ayat 39 dikatakan, dan inilah kehendak Allah yang telah mengutus Yesus, supaya dari semua yang diberikan Allah kepada Yesus untuk percaya kepada Yesus, jangan ada yang hilang. Kalau Anda sudah yakin, sangat yakin Anda menyembah Allah, Anda percaya kepada Allah yang benar, Anda akan ketemu Yesus. Kalau belum ketemu Yesus, biarlah itu kembali menjadi PR Anda. Kenapa? Saya kok tidak diajari? Saya itu sudah benar-benar percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, kok yang saya baca tidak dibawa untuk ketemu dengan Yesus yang diutus Allah. Itu PR Anda. Ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. 2 kali berturut-turut Yesus berkata tentang kebangkitan di akhir zaman. Itu sangat penting. Itu sangat penting, saudara. Mungkin banyak manusia saat ini yang sudah tidak mempedulikan tentang kebangkitan di akhir zaman. Karena mereka hanya memikirkan apa yang mereka bisa puaskan di dunia ini. Mudah-mudahan Anda tidak meleset. Kalau Anda sendiri tidak menikmati kenyamanan demi kenyamanan, Anda tahu ya betapa menderitanya kalau sakit gigi, ya. Lebih-lebih nanti kalau Anda dihukum oleh hakim Yesus dan dibuang ke neraka, itu lebih dari itu, dan terus-menerus kekal. Ya. Temukan kebenaran Allah, temukan Yesus yang akan membangkitkan Anda di akhir zaman dan memberi anugerah kehidupan kekal. Ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena Yesus telah mengatakan, akulah roti yang telah turun
dari sorga. Sehingga kembali, apakah Anda juga bersungut-sungut mendengar perkataan Yesus seperti orang-orang Yahudi ini, atau Anda percaya kepada Yesus? Kalau Yesus itu adalah roti yang turun dari sorga. Karena Yesus yang turun dari sorga itu adalah kepenuhan bagi setiap manusia. Sudahkah Anda dipenuhkan di dalam Yesus dan oleh Yesus? Terutama Anda yang mengaku sebagai orang Kristen, temukan kepenuhan hidup Anda di dalam Yesus, ya. Bukan di dalam karir Anda, bukan di dalam olahraga Anda, bukan di dalam hal-hal yang lain. Itu hal secondary atau yang urutan keberapa, tapi yang primary, agar Anda dipenuhkan, dipuaskan oleh Yesus, itu nomor satu, saudara, ya. Jangan sampai Yesus tersingkirkan. Kalau Yesus tersingkirkan, Yesus Anda taruh nomor 2, nomor 3, dan sebagainya, karir Anda, ya, apa yang Anda impikan di dunia ini tidak akan membuat Anda hidup dalam damai, sejahtera. Karena itu dunia ini tidak menjanjikan kekekalan, saudara. Akan naik turun. Tetapi utamakan Yesus, jikalau Yesus itu yang menjadi kepenuhan nomor 1. Kata orang-orang Yahudi ini, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, ya? Oh ya, yang ibunya kita kenal, ya, Maria kita kenal itu. Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Mereka tidak mau mempercayai jikalau Yesus itu telah turun dari sorga. Jikalau mereka itu adalah Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah. Sedangkan di bagian lain, orang-orang banyak yang percaya. Bahkan dengan kesaksian mereka, kalau Allah tidak menyertai apa yang dikerjakan oleh Yesus, itu tidak mungkin terjadi. Tetapi orang-orang yang justru mengenal firman Allah, tidak percaya dan menolak Yesus. Kalau Anda baca di dalam Yesaya 53, di sini deskripsi tentang Yesus itu justru lebih parah lagi, saudara. Istilahnya, Yesus itu dihina dan dihindari orang, ya, seorang yang penuh kesengsaraan, di ayat 3 dari 53. Dan biasa menderita kesakitan, itu Yesus. Yesus sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Itu seperti gembel, ya, seperti orang yang pokoknya rendah sekali, ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Karena itu, karena dosa kita, Yesus menderita, ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Saudara boleh baca Yesaya 53, itulah deskripsi Yesus yang mungkin tidak Anda pernah pikirkan, ya. Anda hanya membayangkan Yesus dengan jubahnya yang indah, yang mewah, ya. Yesus yang tampaknya ganteng. Baca Yesaya 53. Itulah deskripsi firman Allah. Bagaimana Yesus selama dia ada di dunia ini, khususnya di akhir-akhir kehidupannya. Ya. Ayat 43, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku yang mengutus aku. Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sehingga ketiga kalinya Yesus berbicara tentang kebangkitan di akhir zaman. Saya akan akhiri di sini dulu, saya akan lanjutkan nanti, ya. Tuhan Yesus memberkati.